Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melakukan sebuah analisa. Analisa ini ditujukan untuk membahas sebuah formulasi dari suatu website yang sudah terkenal ataupun yang familiar di Indonesia maupun di luar negeri. Bahasan terkait analisa website, saya mengambil dari website XL Axiata, di mana XL Axiata ini adalah sebuah provider yang ada di Indonesia yang sudah melakukan perjalanannya selama puluhan tahun dari era 90-an hingga sampai saat ini. Tentunya dalam era tersebut mengalami perkembangan sampai dengan saat ini dan itu pun karena teknologi yang sudah semakin canggih dan harus dibarengi dengan yang saat ini. Langsung saja terkait dengan analisa kali ini saya akan menganalisa dari segi tampilan terlebih dahulu. Nah, yang pertama terkait dengan tampilan, tentunya dalam website ini mempunyai dua mode, yaitu responsif terhadap desktop maupun dengan perangkat mobile. Yang pertama yaitu dengan perangkat mobile. Kalau dilihat dari kita istilahkan saya itu sebuah pengunjung dari website ini, ketika mengunjungi website ini, itu sudah enak dilihat mata, dan ketika sering membuka website ini pun, mata yang melihat itu tidak merasa lelah karena dengan perpaduan tampilan yang selaras maupun yang benar. Jadi untuk tampilan ini sudah sesuai dengan dasar dari pembangunan sebuah desain web yang benar. Kemudian dalam hal ini, di website ini bukan hanya menyediakan sistem informasi, tapi juga lebih dari itu juga menyediakan layanan yang bersifat interaktif maupun interaktif. Jika dilihat dari yang interaktif itu, kita bisa melakukan live chat dengan customer service yang ada di XL Axiata. Kemudian jika yang sifatnya tidak non interaktif, kita bisa masuk ke solusi atau kita harus login dulu untuk mengakses lebih lanjut mengenai website ini. Kemudian saya akan demonstrasikan juga dari segi tampilan di perangkat mobile. Memang tidak beda jauh, dari segi komponen pun semua sama, cuman dari segi total layout pun lebih disesuaikan dengan ukuran ponsel atau mobile, smartphone. Di sini terkait dengan layoutnya itu lebih kecil dan lebih tertata juga, tidak kalah dengan tampilan yang berbasis desktop. Kemudian terkait dengan pelayanan, layanan tersebut di luar sistem informasi ada beberapa layanan. Yang pertama itu terkait dengan prabayar, kartu prabayar, kemudian ada prioritas ini, di mana ini adalah layanan tertinggi yang dimiliki oleh XL atau program yang kelasnya itu paling tinggi. Jadi sesuai dengan namanya prioritas, berarti layanan ini sangat diprioritaskan dari segi kecepatan internet jika kita menggunakan layanan yang prioritas. Kemudian untuk layanan lainnya kita bisa melakukan transaksi, baik itu pulsa reguler maupun dengan eh, paket data. Di sini juga selain di
Berbasis website, Excel juga menyediakan aplikasi yang bisa diunduh melalui Google Play maupun App Store. Di situ juga tidak kalah pentingnya lebih detail dan terkait dengan transaksi kita ingin melakukan pembelian maksud saya, itu bisa diakses dari mobile. Selanjutnya, jika kita melihat secara teknologi yang digunakan, kita bisa menggunakan web analyzer, di mana dalam hal ini saya meletakkan link agar kita bisa melihat teknologi apa yang digunakan di xl.co.id. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sebuah pembuatan atau berjalannya maupun pengembangan sebuah website, yaitu dari segi desain, segi perencanaan maupun teknologi yang digunakan harus diperhatikan. Karena apa? Jika kita tidak memperhatikan semua hal tersebut, yang ditakutkan bahkan akan terjadi itu ada timbul masalah dalam prosesnya, itu mungkin dari segi teknologi jika dilakukan salah itu akan menghambat sistem yang berjalan. Ada beberapa hal yang digunakan pada website XL Axiata. Yang pertama itu terkait dengan e-commerce. E-commerce dia mengambil card functionality, kemudian untuk bahasa pemrograman menggunakan Node.js, PHP, dan TypeScript. Kemudian sistem operasi yang digunakan yaitu Ubuntu dari Linux, kemudian web framework-nya itu atau kerangka website-nya itu, kerangka kerja website itu menggunakan Express. UI dari segi pewarnaan atau icon itu mengambil dari Bootstrap. Kemudian JavaScript framework-nya itu menggunakan Angular, React, dan Zone.js. Kemudian web server. Terkait dengan web server ini menggunakan Express juga seperti dengan web framework, kemudian menggunakan Apache. Kemudian terkait dengan advertising itu menggunakan Google Ads. Kemudian testing itu menggunakan Google Optimize. Lalu font script-nya itu menggunakan font Awesom, dan Ion Icon serta dengan Google Font API. Kemudian terkait dengan penyimpanan yaitu menggunakan Cloudflare Browser Insight. Selanjutnya miscellaneous menggunakan Webpack dan Clipboard.js. Terkait dengan widget dalam website Excel itu menggunakan Facebook. Setelahnya retargeting menggunakan Google Remarketing Tag. Selanjutnya CDN-nya itu menggunakan Cloudflare, dan Tag Manager itu menggunakan Google Tag Manager. Kemudian untuk masalah analistik, Excel menggunakan Google Analytics, Cloudflare Browser Insight. Selanjutnya yang ketiga Facebook Pixel dan Google Ads Conversion Tracking. Kemudian untuk JavaScript libraries-nya menggunakan jQuery, Moment.js, Selecto, jQuery UI, jQuery Migrate, dan FancyBox. Mungkin itu sebagian dari teknologi yang dipakai, baik itu dari segi front-end dan back-end di website ini. Jika kita lihat dari segi performance-nya, setelah kita telaah dari teknologi front-end dan back-end, itu tidak mengalami kendala. Karena apa? Dari segi teknologinya pun yang digunakan secara tepat, tidak asal menggunakan pun juga tidak baik. Dia harus dilakukan dari segi programmingnya harus benar dan tidak salah. Jika kita lihat dari performance-nya,
Ini saya akses dengan koneksi internet yang cukup stabil, dan dalam website ini pun juga berjalan dengan baik. Coba kita kembali ke halaman awal, di mana kita akan mencoba mengakses sebuah layanan interaktif yang ada di website ini. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan untuk melihat seberapa cepatnya atau efektivitas dari website ini. Coba kita lakukan. Kita coba dulu untuk menggunakan layanan interaktif ini agar tersambung, ataukah ini cuma chatbot aja. Untuk kuota belajar, saat ini masih, menurut saya masih menggunakan chatbot, belum menggunakan layanan yang sifatnya itu langsung ke customer-nya. Gitu. Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari segi performance-nya, dari website ini pun cukup bagus, tidak ada kendala yang terjadi. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kurang maupun lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.